Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul I'm Not That Kind of Thailand. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Nggak lama setelah itu, datanglah Arut yang saat itu udah kesel banget. Arut pun berkata di dalam hatinya, aku kehilangan kesempatan bersantai karena Raja Iblis memanggil diriku. Dia sendiri yang memintaku untuk istirahat. Namun kenapa dia tiba-tiba memanggilku ke rapat seperti ini? Bukankah itu berarti kalau semua Corps Commander juga akan dipanggil ke kastil Raja Iblis? Sial, ini sangat merepotkan. Apa yang dia harapkan dariku kali ini? Dan terlihatlah wajah Arut yang saat itu ketakutan. Namun meski begitu, jika di depan semuanya, Arut akan terus mempertahankan image-nya dan berpura-pura sok cool. Melihat Arut yang saat itu mulai memasuki ruangan, para iblis pun jadi kaget dan berkata, dia manusia yang dirumorkan itu bukan. Ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Mendengar itu, iblis pria itu pun berkata, apa? Kau masih tidak mengetahui namanya? Dengarkan aku baik-baik. Aku ada di sana saat dia membunuh sang pahlawan. Saat itu, saat Raja Iblis bertanya siapa dia menjawab dengan tatapan yang sangat mengerikan, yang bahkan aku saat itu takut banget. Dia berkata bahwa dirinya bernama Demon Arut. Iblis pria itu pun terus menjelaskan nama itu dengan ekspektasinya sendiri. Ya, walau sebenarnya padahal saat itu Arut mengatakan bahwa namanya adalah Deonhard. Tapi para iblis saat itu nggak bisa mendengarnya dan malah menganggap kalau Arut mengucapkan nama Demon Arut. Di sisi lain, Arut yang mendengar namanya salah disebut itu pun jadi kesal dan berkata di dalam hati, hei sialan, namaku adalah Deonhard. Melihat Arut yang saat itu menghadap kepada mereka, mereka pun langsung ketakutan karena mengira telah membuat Arut kesal saat itu. Dan si iblis pria itu pun berkata kepada rekannya, mereka harus segera pergi karena kalau tidak Arut bisa membunuh mereka tanpa alasan. Padahal sebenarnya nggak begitu. Arut berkata di dalam hati, mana mungkin bisa aku membunuh kalian? Yang ada akulah yang mati. Arut pun saat itu terus bertanya-tanya, kenapa kesalahpahaman makin bertambah besar semakin lama waktu berlalu. Tapi untungnya karena hal itu, tidak ada yang berani macam-macam sama Arut. Arut terus berkata di dalam hati sambil menggenggam tangannya, kalau aku ketahuan di sini, aku pasti akan langsung dibunuh. Aku tak akan membiarkan siapapun tahu kalau aku adalah yang terlemah di demonic realm ini. Aku harus bersikap percaya diri. Dan sampailah Arut di depan pintu pos penjaga, yang membuat para iblis penjaga pun saat itu ketakutan. Karena saat itu Arut berkata dengan nada coolnya, cepat buka pintunya. Dan setelah pintu terbuka, terdengarlah suara yang berkata, yang terakhir, Zero Corps Commander akan bergabung dengan kita kali ini. Sang Raja Iblis pun saat itu menyambutnya dengan berkata, akhirnya kau datang juga Arut. Arut yang mendengar itu pun langsung memasang wajah seram dan berkata di dalam hati, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Namun jauh di dalam hati Arut, dia memasang ekspresi yang sangat ketakutan. Gak lama, komandan pertama Raja Iblis yang bernama Zaikar pun berkata kepada Arut, tuanku, Anda harus duduk di sebelah Raja Iblis. Mendengar itu, komandan ketiga Asil pun berkata di dalam hati, sebenarnya dia terlihat sangat lemah di mataku, tapi tidak kusangka dia mampu mengisi posisi Zero. Aku jadi ingin bertarung melawannya.
Namun saat itu Komandan Iblis ke-6 pun kesal dan berkata, apa peringkat bisa jadi alasan untuk terlambat? Mendengar itu, Komandan Iblis ke-4 pun berkata, aku yakin dia punya alasan sendiri. Nama Komandan Iblis ke-4 adalah Adelia. Dan gak cuma itu, bahkan Komandan Iblis ke-11 yang bernama Ririnel dalam hati marah-marah karena para komander yang lain berani menghina Lord Arut. Dan terlihatlah sepertinya Riri saat itu menyukai si Arut ini. Dan di sini Arut pun langsung duduk di kursinya sambil berkata di dalam hati, kenapa ada banyak sekali iblis mengerikan di sini? Suasananya terlalu menekan. Aku jadi ingin kembali mengurung diriku. Dan gak lama setelah itu, Raja Iblis pun bertanya kepada Arut, apakah kau baik-baik aja? Arut pun saat itu meminta maaf karena udah terlambat. Tapi saat itu nadanya memang masih cool. Raja Iblis pun kemudian berkata, jangan dipikirkan, lagi pula kau terlambat bukan karena alasan apapun. Padahal aslinya Arut sengaja terlambat karena dia tuh gak mau datang cepet-cepet. Gak lama setelah itu, datanglah iblis yang berkata kepada Arut bahwa dirinya akan menuangkan minuman untuk Arut. Arut yang terlihat cool itu pun dalam hati kesenangan dan berkata, ini dia, seseorang berkedudukan tinggi bisa meminum alkohol sesuka hatinya, entah itu di dunia manusia atau di demonic realm. Ini satu-satunya alasan kenapa aku bisa bertahan di tempat ini. Namun ketika Arut mengambil gelas itu, dirinya pun kaget banget karena ternyata itu bukan alkohol, melainkan jus anggur. Arut pun mulai jadi salah paham dan berkata di dalam hati, tapi ini kelihatan seperti alkohol. Apa mereka sebenarnya mendiskriminasikan diriku? Mendengar itu, Raja Iblis pun kemudian berkata kepada Arut, Arut, hentikan kekesalanmu itu. Akulah yang nyuruh mereka untuk melakukan hal itu. Mendengar itu, Arut pun langsung memasang wajah sinis ke arah Raja Iblis. Namun sebenarnya di dalam hatinya Arut berkata, kenapa dia ingin membatasi alkohol padaku? Apa mungkin dia sudah tahu siapa aku sebenarnya? Kalau begitu, mereka berkumpul di sini untuk mengeksekusi diriku. Namun sang Raja Iblis pun saat itu menenangkan Arut dengan berkata, dengarkan aku sebelum kau marah. Kaulah alasan utama kenapa rapat ini diadakan. Arut yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, ternyata beneran habis riwayatku. Raja Iblis pun kemudian berkata kepada Komandan ke-6, bagikan detail dari dokumen yang kau berikan padaku itu. Komandan ke-6 pun saat itu berkata, 12 komandan sudah melindungi desa dari demonic monster selama ini. Namun belakangan ini terjadi peningkatan drastis dari jumlah mereka. 12 komander pun tak bisa menangani mereka lagi setelah para demonic monster menghancurkan setengah dari desa itu. Para demonic commander pun mulai mengevakuasikan penduduk yang selamat ke kota yang ada di dekatnya, yang saat itu terlindungi oleh dinding benteng di tempat itu. Tapi mereka tetap nggak yakin bahwa tempat itu juga mampu menahan mereka. Dan karena itulah, para commander pun membutuhkan pasukan bantuan untuk menghadapi mereka. Dan di sini diketahui bahwa komandan ke-12 lah yang saat itu sedang menahan tempat itu. Mendengar hal itu, para komandan iblis pun bertanya, kenapa komandan ke-12 tidak datang? Apakah dia terbunuh oleh demonic monster rendahan? Mendengar itu, komandan ke-6 pun kembali berkata, jaga kata-katamu. Bahkan demonic monster bisa jadi lawan yang menyulitkan kalau jumlah mereka terlalu banyak dan bekerja sama. Di sisi lain, Arut yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya, aku tahu kenapa mereka terkejut.
demonic monster. Di antara para demon yang diciptakan oleh Raja Iblis, mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak berakal, yang hanya menuruti insting buas mereka. Dengan kata lain, demonic monster adalah produk gagal dari sang Raja Iblis. Namun di sini Arut nggak menyangka bahwa komandan ke-12 aja bisa dikalahkan oleh para demonic monster. Namun Arut di sini penasaran apa hubungannya sama dirinya. Di sisi lain, komandan ke-6 saat itu terus menceritakan kepada sang Raja Iblis bahwa mereka berperang setiap hari karena terlalu banyak demonic monster, dan mereka belum tahu alasan tentang peningkatan jumlah mereka secara mendadak. Raja Iblis pun menjawab hal itu dengan nada kalem. Pahlawan saat ini sudah mati. Biasanya yang mengatasi monster itu adalah dirinya. Jadi tidak mengejutkan, setelah kematiannya, demonic monster malah mengepung desa itu. Mendengar itu, semua orang pun saat itu terdiam, karena sosok yang berhasil membunuh pahlawan dikabarkannya adalah Demon Arut. Arut yang sepertinya mengerti situasinya pun jadi gemetar dan berkata di dalam hatinya, apa mereka mencoba membunuhku dengan menggunakan alasan itu? Tapi aku nggak pernah membunuh pahlawan. Kenapa mereka bisa memikirkan hal itu? Padahal aku adalah manusia terlemah. Arut pun kemudian terlihat kesal dan berkata di dalam hati, dasar sialan, bukankah kau yang mencoba membunuh Raja Iblis? Kenapa kau malah menimpakan semuanya itu padaku, sang pahlawan? Melihat tatapan mata dari si Arut, Raja Iblis pun jadi kembali salah paham dan berkata, mata itu, aku sepertinya mengerti. Jangan khawatirkan apapun. Zero Corps Commander akan dikirim ke sana sebagai bala bantuan. Mendengar perintah dari sang Raja Iblis, Arut saat itu berteriak histeris tepat di dalam hatinya. Dan di sini Raja Iblis pun berkata bahwa Arut bisa melepaskan stres di sana karena dirinya tahu kalau Arut tuh mau pergi ke sana. Mendengar perkataan dari Raja Iblis, komandan ke-6 pun kemudian berkata, Raja Iblis seolah bicara kalau Arut mau patroli aja di sana. Dan sepertinya kemampuan dari Arut ini benar-benar diakui oleh Raja Iblis. Aku jadi penasaran sebenarnya seberapa kuat dirinya. Di sini Arut pun kemudian berkata dengan mata yang sangat menyeramkan, kondisi tubuhku saat ini sedang dalam keadaan tidak baik. Namun Arut saat itu juga berkata di dalam hati, memohon agar dirinya nggak dikirim ke sana. Mendengar itu, komandan ketiga Asil pun langsung bertanya, apakah Arut tidak mau pergi ke sana? Komandan pertama pun jelasin, bukan? Kau mungkin berpikir kalau dia telah membuat alasan setelah mendengar berita itu, tapi kemungkinan dia dengan kesulitan menahan keinginannya akan pembantaian karena dia memikirkan kondisi tubuhnya. Dia nggak mau membantai semuanya dalam kondisi tidak fit. Mendengar itu, komandan ketiga pun jadi bertanya-tanya, benarkah itu? Sepertinya dia memang sosok yang sangat hebat. Di sini, komandan pertama Zaikar pun berkata di dalam hati, meski aku belum mempercayainya sepenuhnya, dia selalu menunjukkan sikap yang mencerminkan Corps Commander. Dan karena percakapan itu, komandan ketiga pun berkata di dalam hatinya, bukan cuma kuat, tapi dia pandai dalam mengambil keputusan. Aku jadi makin ingin bertarung dengannya, karena bertarung dengannya, kemampuanku pasti akan meningkat. Raja Iblis pun kemudian berkata, aku tak memintamu untuk bekerja terlalu keras. Aku hanya memintamu untuk memimpin penyerangan di sana dan menghilangkan stres aja. Itu pasti mudah bagimu. Arut yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, mudah matamu itu, aku nggak akan pernah pergi. Aku sebenarnya ingin berkata begitu, tapi aku tidak bisa mengatakannya karena raut wajah mereka semua terlihat sangat imut.
Dan karena itu Arut yang telah membulatkan tekadnya itu pun berkata, "Aku tidak peduli Raja Iblis mengizinkannya atau tidak. Aku pasti akan kabur nanti." Arut pun berkata bahwa dirinya akan ke sana. Namun sebenarnya niat Arut sebenarnya dirinya tuh mau pergi dari Demonic Realm itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!